sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Nah, kemarin ada yang bertanya manakah yang sangat efektif pupuk daun tanaman cabai pada umur 35 HST. Nah, di sini saya hanya memberikan sebuah contoh saja. Yang pertama adalah pupuk Gandasil D dan yang kedua adalah pupuk Kalponit atau pupuk KNO 3 ya. Biasanya saya juga menggunakan pupuk KNO 3 yang dari Pak Tani. Nah, sebelum kami bahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar selalu bisa mengikuti video-video terupdate dari kami sekilas ilmu pertanian. Untuk pupuk daun pada tanaman cabai yang sudah memasuki umur 35 HST, agar biasanya itu tanaman sudah mulai bercabang ya, apabila sudah memasuki umur 35 HST dan mengeluarkan bunga. Nah, agar bunga itu tidak mudah rontok, pupuk manakah yang cocok pada tanaman cabai tersebut, maka kita akan dibahas pada video kali ini ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu kandungan masing-masing pupuk tersebut ya, yang dimiliki pupuk Gandasil D. Yang pertama, Gandasil D yang pertama adalah memiliki kandungan unsur hara makro, nitrogennya sebanyak 20% dan fosfornya sebanyak 15% dan kaliumnya sebanyak 15%, dan juga dilengkapi unsur hara mikro ya, kalau untuk yang Gandasil D ini ya. Nah, kalau untuk yang KNO 3 ini, yang dari Kalponit cap tawon ini, yang pertama adalah kandungannya kalsium sebanyak 18%, nitrogen sebanyak 15%, kalium sebanyak 15%, dan boron sebanyak 0,05%. Nah, manakah yang cocok ya antara pupuk Gandasil D dan pupuk Kalponit atau pupuk KNO 3 yang cap tahun ini? Nah, menurut saya pribadi, karena saya sudah pernah mempraktekkan dari khususnya yang Gandasil D ini ya, dari masa vegetatif itu dari kecil saya menggunakan fokus pada pupuk Gandasil D sampai 1 bulan ya. Jadi mungkin beda cuaca atau beda tempat itu, beda perlakuan itu, beda hasilnya ya. Ini khusus saya pribadi saja, saya sudah pernah melakukan pemupukan hanya menggunakan pupuk Gandasil D ini. Untuk pertumbuhan itu sangatlah bagus. Nah, kelemahannya adalah apabila sudah mengeluarkan cabang Y pada tanaman cabai tersebut, itu bunga itu mudah rontok ya. Kalau untuk pertumbuhan itu sangatlah bagus, tapi bunga yang keluar itu mudah rontok apabila sudah melewati dari umur 1 bulan. Jadi saya tidak menganjurkan menggunakan pupuk Gandasil D ini lewat dari jangka 1 bulan, maka harus dirubah pada menggunakan pupuk yang lain yang banyak mengandung kalium. Intinya mengandung banyak kalium ya, karena fungsi dari kalium itu agar bunga buah tidak mudah rontok. Karena pupuk Gandasil D ini hanya lebih fokus pada pertumbuhan ya, jadi unsur N nya itu lebih tinggi sebanyak 20%. Nah, saya tidak menganjurkan menggunakan pupuk Gandasil D ini pada masa 35 HST untuk tanaman cabai atau tanaman yang lain ya, karena saya sudah menguji cobanya pada tanaman cabai saya menggunakan pupuk Gandasil D dari masa vegetatif sampai umur 35 HST. Jadi saya tidak menganjurkan menggunakan pupuk Gandasil D sampai umur 1 bulan ya. Nah, untuk pupuk Kalponit atau KNO 3, nah karena di sini kandungannya adalah fokusnya adalah kalsiumnya juga tinggi, nitrogennya hanya 15% dan juga dilengkapi kalium sebanyak 15%. Untuk fosfornya ini tidak ada, cuma ditambah pupuk boron ya sebanyak 0,5%. Nah, untuk KNO 3 atau pupuk Kalponit ini menurut saya ini masih bagus ya, meskipun tidak ada kandungan fosfor, tapi kaliumnya itu sangatlah berasa pada tanaman tersebut. Tanaman juga subur dan bunga buah itu tidak mudah rontok. Jadi ini juga khusus dari masa
tanam, dari awal tanam sampai umur 35 HST itu masih bisa digunakan. Jadi masih efektif ya. Tapi harus ditambahkan kandungan fosfor dan kalium apabila sudah menginjak umur, sudah memasuki masa generatif. Jadi untuk masa umur 35 HST ini masih masuk masa vegetatif, tapi sudah mau masuk pada masa generatif. Jadi itu biasanya sudah, kalau umur 35 HST itu sudah bercabang ya kalau untuk tanaman cabai. Nah, semoga ulasan ini bermanfaat bagi para petani yang lain. Nah, saya menganjurkan menggunakan pupuk kalponit ini ya untuk tanaman cabai yang sudah masuk umur 35 HST agar daunnya tetap hijau dan tidak mudah rentan diserang oleh penyakit, karena ini juga dilengkapi dengan adanya kalsium ya pada pupuk NO3 kalponit dari Captawon. Nah, juga bisa ditambahi kandungan fosfor dan kalium yang lebih tinggi pada masa generatif. Nah, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.